Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Wajah Ibu juga wajah kalian semua di layar apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, kita bisa memulai aktivitas pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, para peserta didik yang berbahagia hari ini, sebelum aktivitas pembelajaran dimulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dipimpin oleh Ilham. Oke, semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua membaca doa dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ilham. Baik, para peserta didik semuanya, kalian apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Coba duduknya dirapihkan dulu ya, duduknya yang rapih ya, duduknya yang manis. Nah, Siap, Bu. udah duduknya rapih. Udah, Bu. Iya, Bu. Silahkan kalian mengisi presensi yang sudah Ibu share pada Google Classroom. Baik, Bu. Apakah sudah mengisi presensi pada Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik anak-anak, pandemi COVID-19 belum berakhir ya, maka kita harus menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi diri. Caranya, rajin mencuci tangan dan tidak keluar rumah jika bukan keperluan yang mendesak. Juga mengikuti program vaksinasi. Ayo, apakah kalian semuanya sudah divaksin COVID-19? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. 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 Apakah hari ini kalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Jadi siap untuk mengikuti aktivitas pembelajaran hari ini ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, para peserta didik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, motivasi kita hari ini adalah petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak Anda belajar. Ya. Maksudnya, Ya, Bu. semakin banyak belajar, maka petualangan dalam hidupnya pun akan menjadi semakin banyak. Kalian siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Kalian siap berpetualang dengan Ibu hari ini? Siap. Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Oke. Ya. Kompetensi dasar pada materi adalah memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.4 menjelaskan 10 konsep esensial geografi. Kemudian 4
IPK 4.1.2 adalah mempresentasikan hasil diskusi tentang konsep esensial geografi. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan konsep dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi 10 konsep dasar geografi. Yang ketiga, menganalisis 10 konsep dasar geografi dalam berbagai fenomena geosfer. Ada manfaat mempelajari materi 10 konsep geografi. Ya, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu membuat perencanaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan konsep dasar geografi. Nah, anak-anak sekalian, manfaat mempelajari materi 10 konsep geografi ini adalah ya, kalian itu mampu membuat perencanaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan konsep dasar geografi. Contohnya nih, Ibu berikan contoh sedikit. Coba, apakah ada yang mau membuat atau membangun rumah pada lereng gunung yang curam? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa? Karena tempatnya yang berbahaya. Tempatnya berbahaya. Sama takut longsor, Bu. Takut longsor, ya. Apalagi? Lagi. Kawan juga kan. Ya. Nah, maka fenomena atau alasan-alasan tadi itu akan dikupas secara tuntas satu-satu pada materi kita hari ini. Siap ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Berikutnya, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan penjelasan materi secara umum. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ya, presentasi hasil diskusi kelompok. Kemudian ada evaluasi pembelajaran berupa tes sumatif. Yang terakhir, guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Baik, nih di sini ada gambar. Tolong diperhatikan. Ini gambar apa ya? PLTU, Bu. PLTU, Bu. Ini gambar PLTU ya? Iya, Bu. PLTU ya, Bu. Nampaknya kita semua tidak asing dengan gambar ini karena gambar ini lokasinya ada di Kecamatan Panimbang, dekat dengan daerah tempat tinggal kita ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ada yang sudah pernah bermain ke sana? Pernah lewat aja, Bu. Pernah lewat, Bu. Pernah, Bu. lihat ya? Pernah, Bu. Tapi udah pernah melihat ya bangunan Iya, Bu. fisiknya ya? Iya. Nah, Ibu juga ada tayangan video yang terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau nonton videonya? Semuanya mau, Bu. Semuanya mau ya? Saya, Bu. Saya. Oke, kita simak sama-sama tayangan video berikut.
Baik, anak-anak, setelah menyaksikan tayangan video tadi, tsunami Tanjung Lesung itu tadi terjadinya di mana? Di Gunung Krakatau. Di Gunung Krakatau. Di Di Selat Sunda. Selat Sunda. Selat Sunda. Sunda, betul. Terjadinya di Selat Sunda ya, lokasinya berada di Selat Sunda. Kapan terjadinya? Ayo, kapan? Pada bulan Desember tahun 2017. 22 Desember ya, Iya, Bu. pada tahun 2018. Nah, penyebab terjadinya tsunami apa? Apa penyebab terjadinya tsunami? Erupsi Gunung Merapi. Erupsi. Erupsi Erupsi dari Gunung Merapi. Gunung Anak Krakatau, Bu. Betul sekali, Medi. Ya, Gunung Anak Krakatau ya, Ayu ya. Gunung Anak Krakatau karena dia erupsi, maka memuntahkan material vulkanik. Berupa apa tadi? Material vulkaniknya apa aja? Ya, magma, Ya, lava, lava, Bu. ya. Apalagi? vulkanik, Bu. Ada batu. Lahar. Iya, ada lahar, bener banget. Siapa tuh tadi yang ngomong? Gifarul ya? Devin, Bu. Oh, Devin, Devin. Bu. Oh, Devin, Devin. Maaf ya, Devin. Iya, Bu. Tadi videonya seru ya? Banget, Bu. Seru, Bu. Saat ini gimana kondisi Gunung Anak Krakatau itu? Sudah tidak ada gunung lagi, Bu. Jadi kayak lahan kosong. Jadi lahan kosong. Jadi kawah. Puncak gunungnya jadi rata ya? Ya, Iya, Bu, Bu. jadi Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar ya. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Baik. Materi kita hari ini tentang 10 konsep geografi ya. Apa itu konsep? Konsep esensial suatu bidang ilmu merupakan pengertian-pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan secara abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian suatu ilmu. Nah, ini dia. Dari awal Ibu sudah mengatakan bahwa konsep esensial geografi ada berapa? Ada 10. Ada 10 ya. Nah, bisa terlihat di sini yang pertama ada konsep apa? Lokasi. Ada lokasi. Yang kedua? Jarak. Jarak. Yang ketiga? Keterjangkauan. Selanjutnya apa nih yang keempat? pola. Yang Pola. kelima? Konsep Morfologi. Yang keenam? Aglomerasi. Yang ketujuh? Guna. Kedelapan?
Ya. Yang kesembilan, Yang terakhir. yang terakhir ke-10, keterkaitan keruangan. Baik, formasi lengkap ya. Udah dicek ada 10 kan? Ya, Bu. Ya, Yuk. Bu. Kita bedah satu-satu. Nah, apakah gambarnya cukup jelas, anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, yang pertama, konsep lokasi. Lokasi adalah letak atau tempat fenomena geosfer terjadi. Ibu ambil contoh, di sini ada peta Indonesia, ya. Konsep lokasi ini adalah lokasi absolut karena berdasarkan garis lintang dan garis bujur atau letak astronomis. Suatu lokasi ini adalah lokasinya satu negara NKRI ya, Indonesia ya. Iya, Bu. Sebelumnya ada yang sudah pernah melihat peta Indonesia, peta umum Indonesia? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ya, Bu. nih, lihat di sini ya. Indonesia secara astronomis terletak pada 95 derajat bujur timur. Terlihat di sini di pojok kiri atas. Lihat, Bu. Ya, terlihat. Sampai 141 derajat bujur timur di sini. Ayo, kelihat ada di pojok kanan bawah. Sampai sini. Kelihat? Lihat, Bu. Lihat ya. Lihat. Dan 11 derajat lintang selatan yang ini di pojok kiri bawah sampai Iya, Bu. 6 derajat lintang Utara. utara. Iya. Lokasi absolut. Ya, selanjutnya ada lokasi relatif, adalah kedudukan suatu objek terkait dengan keberadaan objek lainnya. Ya, lokasi relatif berpengaruh terhadap nilai suatu objek. Contohnya, permukiman yang lokasinya terletak dekat dengan bandara, memiliki akses transportasi yang baik, tetapi memiliki gangguan kebisingan. Itu adalah lokasi relatif. Contoh dari lokasi relatif. Kalau rumahnya dekat bandara, kalau mau pergi nih keluar kota atau mau keluar negeri, lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah, Bu. Lebih mudah ya, Lebih mudah. karena dia Ya, bisa Bu. naik pesawat langsung tuh deket dari rumahnya, ya nggak? Iya. Bu. Bu. Nah, konsep yang kedua ada jarak. Jarak menyatakan ruang yang terdapat di antara dua objek. Jarak juga dapat dibedakan menjadi jarak absolut dan jarak relatif. Ya. Jarak absolut itu adalah jarak yang dapat diukur dengan satuan apa? Satuan panjang, ya, berupa meter atau Kilometer. Meter. Ya. Nah, apakah terlihat gambar peta di sini? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat jelas. Ini Ibu ambil ya gambarnya nih. Contohnya nih, kita nih, alun-alun Kota Pandeglang. Apakah semuanya mengetahui alun-alun Kota Pandeglang? Tahu ya. Hari Minggu Tahu, suka Bu. jalan-jalan ke sana? Jogging, Bu. Ya, jogging ya di Ya, alun Bu, Pandeglang jogging. ya. Nih. Ya, Bu. Ibu ambil contoh dari alun-alun Kota Pandeglang ke Monas. Ada yang sudah pernah pergi ke Monas? Pernah, Bu. Pernah. Pernah ke Monas? Pernah, Bu. Monas Pernah, Bu. adanya di mana? Jakarta Jakarta Pusat. Pusat. Adanya di Jakarta Pusat. Betul sekali. Nah, jadi dari alun-alun ke Monas, ada yang sudah pernah ngukur belum? Jaraknya berapa kilometer? Belum, Bu. Belum? Belum. Nih, di sini sudah tertera ya. Ternyata dari alun-alun Kota Pandeglang
ke Monas yang ada di Jakarta Pusat itu jarak geometriknya atau jarak absolutnya adalah 104 Kilometer. kilometer. Ya. Kemudian jarak relatif waktu dapat ditempuh selama berapa? 2 jam 2 jam 6 6 menit. menit. menggunakan kendaraan Badi. pribadi. Ya. Dan jarak relatif waktunya, jarak relatif ekonominya itu bisa menghabiskan biaya berapa besar kira-kira jika menggunakan kendaraan pribadi? Habis bensin. Ya, Cuma buat bensin aja, Bu. sekitar 400.000 ya. Atau Iya. 500 kali, Bu. 500.000. Ya, oke lah, bisa lah. Sekitar 500.000 itu untuk bensin, untuk biaya tarif tol, juga untuk makan siang. Iya, Bu. Oke? Nah, itu dia jarak. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Nah, lihat nih pada gambar. Ini ada gambar apa ya? Pendaki. Pendaki. Mendaki. Ya, Adil, Bu. kira-kira mendakinya di mana nih? Baduy, Bu. Baduy dalam. Baduy dalam. Baduy dalam. Kira-kira mendakinya di mana? Di Baduy? Bukan. Dalam. Iya, Di Baduy Baduy? dalam. Kenapa kalian bisa menyebutkan ini di daerah Baduy? Nah, ini lihat rumahnya, Bu. Rumah-rumahnya, Bu. Di belakang, di Lihat depannya, Bu. rumahnya. Ya, Bu. Selain rumah, apa lagi? Ke kepalanya, ikat kepalanya. Ikat kepalanya, betul. Ikat Ada kepalanya. aksesoris ikat kepala di sini. Ini Ada merupakan ciri ciri khas, Ya, ya. Baduy. Ciri khas Baduy, betul. Nah, jika dilihat pada gambar, tingkat aksesibilitas atau keterjangkauan menuju Baduy dalam tingkatnya sulit atau mudah untuk menjangkau ke sana? Sulit, Bu. Sulit, Bu. Kenapa? Kenapa sulit? Karena tidak diperbolehkan alat transportasi untuk masuk ke Baduy dalam dan tidak ada jalannya juga, Bu. Iya, betul sekali Medi. Pinter luar biasa ya. Karena akses jalannya juga belum ada ya. Belum ada pembangunan jalan. Ini masih ada jalan alami berbatu ya dan licin ketika musim penghujan. Juga tidak ada angkutan umum ke sini, tidak ada transportasi umum dan juga tidak ada jaringan internet. Iya, betul, Bu. Iya, Bu. Sarana akses komunikasi di sana juga sulit, ya. Maka keterjangkauan menuju ke Baduy itu sulit, ya. Tingkat keterjangkauannya rendah karena sulit dijangkau, begitu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, berikutnya adalah konsep pola. Di sini Ibu memberikan contoh gambar, ada pantai, kemudian di pinggir pantai ada apa nih, anak-anak? Pemukiman. Pemukiman, Bu. Pemukiman. Ada permukiman. Nah, coba lihat. Permukimannya ini bagaimana nih? Bentuknya nih? Pola permukimannya bagaimana nih? Pada berpusat di dekat pantai, Bu. Iya, Bu. Atau mengikuti garis pantai ya? Ya, Bu, mengikuti garis pantai. Mengikuti garis pantai. Jadi permukimannya dapat terlihat di sini mengikuti atau memanjang mengikuti garis pantai. Garis pantai itu panjang atau pendek? Panjang. Panjang, Bu. Panjang. Maka disebut pola permukimannya memanjang mengikuti Garis pantai. Garis pantai. pantai. Oke. Nah, selanjutnya ada konsep morfologi. Morfologi itu apa sih? Apa ya morfologi? Ada Konsep yang baca? Ya?
Bentuk alam, Bu. Bentuk alam. Betul, Medi. Yang lain ada yang mau coba menjawab? Iva mau coba jawab. Morfologi itu apa, Nak? Apa ya? Tahu, Bu. Gifarul, morfologi apa? Morfologi bentuk muka bumi yang diakibatkan oleh proses alam. Wah, hebat, luar biasa. Terima kasih, Keren. Gifarul. Jawabannya sudah tepat ya. Morfologi adalah bentuk muka bumi atau bentuk apa tadi kata kamu? Bentuk muka bumi akibat proses alam. Bentuk muka bumi akibat proses alam. Iya, itu jawabannya sudah tepat ya. Nah, Ibu ambil contoh di sini adalah contohnya tentang, bisa dibaca contohnya apa nih? Sekarang Bu, Gunung tinggi. Karang. Ya, berapa ketinggiannya? 1778 MDPL. MDPL. Meter di atas permukaan laut. Siapa yang sudah pernah jalan-jalan ke Gunung Karang? saya Adil, Bu. Belum, Bu. Belum. Baru. Baru Siapa yang sudah pernah melihat Gunung Karang dari kejauhan? Saya Pernah, Bu. Saya, Bu. Ayu pernah melihat Gunung Karang dari kejauhan? iya, Bu. Apakah sering melihatnya? Tidak. Tidak. Gaisa pernah lihat Gunung Karang dari kejauhan? Pernah. Pernah. Coba Gunung Karang ini adanya di mana ya? Gunung Karang adanya di mana? Pandeglang. Iya dong. Gunung Karang adanya di Pandeglang, betul. Adanya di sebelah barat kota Pandeglang. Ini kan kalau kita mau pergi kemanapun, Ibu rasa setiap hari kita bisa melihat gunung ini ya? Iya. Karena Iya, Bu. ada di dekat tempat tinggal rumah kita. Yang keenam ada konsep aglomerasi. Aglomerasi adalah apa? Kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah, ya. Nah, pengelompokan suatu objek pada suatu wilayah. Nah, jika pada gambar ini terlihat ada gambar apa nih? Pabrik, Bu. Pabrik. Pabrik apa ini? Pabriknya ada berapa nih bangunan pabriknya? Ada banyak, Bu. Ada banyak. Alif, ini pabriknya ada berapa banyak, Alif? Gedung pabriknya? Banyak ya? Iya, Bu. Nah, ini pabriknya terdiri dari beberapa pabrik. Ya, maka disebut aglomerasi atau pengelompokan. Ya, pengelompokan suatu objek pada wilayah tertentu yang memiliki tujuan. Ya, kenapa ada aglomerasi industri? Karena apa? Untuk mempermudah proses distribusi dan juga produksinya. Ya, baik, bisa dipahami Iya, Bu. nih? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang ketujuh, ada konsep nilai kegunaan. Pada gambar yang sebelah kiri nih, ini gambar apa, Nak? Ombak, Bu. Ombak, Bu. Ombak besar, Bu. Ada gambar ombak besar, betul. Terus ini yang terlihat nih, kecil nih. Ini apa nih? Pengunjung. Ada pengunjung ya? Wisatawan. Ada wisatawan, betul. Iya, Bu. Wisatawan. Siapa tuh yang jawab wisatawan? Gifarul, Bu. Gifarul, Bu. ya. Hebat, terima kasih Gifarul. Betul ya. Ini ada wisatawan yang sedang melakukan apa?
Surfing. Surfing. Berselancar, bahasa Inggrisnya Berselam. surfing. Good. Ya, Ya, Bu. sedang berselancar. Nah, gambar yang di sebelah kanan nih, kira-kira ada orang sedang apa ya? Meneliti. Meneliti, Bu. Yang ini sedang meneliti. Mengukur kedalaman. Mengukur. Ah, betul. Yang ini kayaknya lagi ngukur-ngukur nih, betul. Ya, ini temannya juga sedang mencatat. Ya, maka nilai kegunaan pada satu objek bisa berbeda-beda. Ya, nilai Iya, Bu. kegunaan pada satu objek bisa berbeda nilai gunanya. Bisa dipahami belum dari Bisa, gambar Bu. ini? Bisa dipahami Insya belum? Allah, Bu. Bisa. Insya Allah bisa ya. Ya, Bu. Contohnya di sini pantai berguna sebagai tempat wisata bagi para siapa? Wisatawan. Wisatawan, betul. Pantai Sekaligus juga berguna sebagai tempat penelitian bagi siapa? Penelitian. Bagi Bagi siapa? Peneliti. Bagi peneliti, peneliti. ya. Bagi peneliti, baik dari akademisi maupun dari lembaga independen, ya. Selanjutnya ada konsep interaksi dan interdependensi. Nih. Interaksi dan interdependensi adalah terkait dengan kenyataan bahwa keadaan suatu wilayah mempengaruhi wilayah lain dan suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Interaksi dan interdependensi. Nah, dikatakan di sini suatu wilayah mempengaruhi wilayah yang lain dan suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Interaksi di sini wilayah atau suatu wilayah mempengaruhi wilayah yang lain. Itu interaksi, ya. Interdependensi artinya suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, berarti membutuhkan wilayah yang Lain. lain. Saling membutuhkan Ini gitu ya. aku contohkan di sini gambar sebelah kiri, gambar apa nih? Petani sedang menanam padi. Petani sedang menanam padi. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini gambar apa? Televisi. Televisi. Petani sedang menanam padi nih sebelah kiri. Ini biasanya adanya di wilayah mana nih? Pedesaan. Pedesaan. Kampung-kampung. Di perkampungan, ya. Kalau pabrik televisi ini biasanya adanya di mana? Di perkotaan. Perkotaan, Bu. Perkotaan. Nah, pada gambar ini, pada kedua gambar ini dapat dijelaskan ada fenomena apa yang terjadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Pengelompokan penduduk. Medi mau jawab? Ya, Bu. Coba gimana, Med? Ada fenomena interaksi yaitu masyarakat di pedesaan, aktivitas dari para petani di pedesaan dan para masyarakat di pedesaan membeli televisi atau alat-alat elektronik ke perkotaan. Nah, betul sekali. Masyarakat desa menanam padi, kemudian padinya dijual ke kota, ya. Berarti masyarakat kota membutuhkan desa, ya nggak? Iya. Masyarakat kota membutuhkan desa berupa hasil dari pertanian. Sebaliknya, masyarakat desa juga membutuhkan hasil produksi dari masyarakat kota berupa apa nih contoh di sini? Televisi. Televisi digunakannya untuk apa? Nonton berita. Untuk nonton berita. Selain itu untuk apa? Untuk hiburan. Iya, betul. Untuk Karena mengedukasi masyarakat. iya, manusia pasti membutuhkan hiburan ya. Ya, Bu. Lanjut.
Yang ke-8. Yang ke-8 ada konsep interaksi dan lanjut ke 9. Ada konsep apa? Diferensiasi area. Nah, diferensiasi itu dari bahasa Inggris, asal katanya dari bahasa Inggris. Nah, diferensiasi area itu terkait dengan karakteristik yang unik dan khas dari suatu wilayah. Sebentar. Nah, contohnya, wilayah Indonesia berbentuk kepulauan dan terletak di Khatulistiwa. Akan memiliki iklim tropis yang berbeda berbanding wilayah Rusia yang terletak di tengah benua Asia. Maka iklimnya subtropis. Balik lagi. Nah, ini Indonesia. Iklimnya tropis. Memiliki berapa musim? Indonesia memiliki berapa musim? 2 musim. Memiliki 2 musim. Ada musim apa aja? Musim Musim penghujan sama musim kemarau. Betul sekali. Kemudian gambar nih yang kedua ini gambar Rusia ya, negara Rusia. Ini memiliki 4 musim. Ada musim apa aja di Eropa? Ayo, ada yang tahu? Ada Musim penghujan, musim kemarau, musim kemarau, salju, musim salju, musim gugur. dingin, musim gugur. Tadi ada suara anak perempuan nih yang kecil nih, suaranya imut-imut. Siapa yang jawab ya? Gaisa ya? Siapa yang jawab tadi? Ayu atau Gaisa? Ada berapa musim di Eropa? 4. 4. Apa aja Gaisa? Kemarau, Musim panas. Di Ya, Eropa musim adanya panas. musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Satu lagi, ya. Nah, konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan. Ya, karena ruang itu saling terkait. Nah, sini. Keterkaitan keruangan bahwa adanya fenomena di suatu wilayah mempengaruhi fenomena di wilayah lain. Ya. Kita gambar nih. Pada gambar, Bu ambil contoh kebakaran. Ini adalah contoh gambar kebakaran yang terjadi di wilayah Yang terjadi di wilayah Sumatera, ya. Sumatera itu salah satu pulau yang dimiliki oleh negara Indonesia ya. Pasti kalian sudah nggak asing. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kebakaran hutannya di Sumatera, tetapi polusi asapnya itu nyampe ke Malaysia dan ke Singapura. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi fenomena ini? Karena wilayahnya yang lahan gambut. Tadi terdengar tuh, betul. Devin, terima kasih. Jawabannya sudah Ya, Bu. betul. Wilayahnya atau jaraknya cukup dekat. Terus tadi Ibu juga dengar ada suara siapa tuh yang jawab, katanya, Bu, terbawa oleh angin. Medi yang jawab. Alif. Alif juga, Bu. Oh, Medi juga jawab. Oke, mana Alif? Nih, kita cari. Alif, polusi udaranya nyampe ke Malaysia dari
Sumatera nyampe ke Malaysia dan juga Singapura. Tadi kamu jawab apa, Nak? Terbawa oleh angin, Bu. Betul sekali. Bisa dijelaskan alasannya gimana? Mungkin karena wilayahnya terlalu dekat dengan sumber kebakaran, jadi terbawa oleh angin. Iya, karena angin itu udara yang bergerak ya. Angin adalah udara yang bergerak, maka si asapnya ini terbawa oleh angin sampai ke Malaysia dan Singapura. Itu merupakan contoh dari keterkaitan keruangan. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Keterkaitan keruangan. Apakah perbatasan dari satu negara dan negara lain itu ada sekatnya? Ada sekat atau ada pembatas? Misalnya Tidak ada. dari Indonesia dengan Malaysia itu ada pembatas dari bumi nih sampai keluar angkasa, ada batasnya nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada batasnya ya. Maka itulah keterkaitan keruangan. Dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu saling terkait. Atau contoh, apakah dari lokasi dari rumah kamu itu ada batas yang membatasi dari rumah kamu itu dikurung sampai tetangga kamu nggak bisa mengakses, begitu nggak? Enggak ya? Tidak, Bu. Iya. Nah itulah maka keterkaitan keruangan, bahwa satu wilayah itu saling terkait ya, dihubungkan kalau di darat bisa dengan jalan ya. Iya, Bu. Baik, sekarang saatnya kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya ya, dan Ibu juga akan membuatkan breakout room. Jadi kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 peserta didik ya. Mohon diperhatikan terlebih dahulu. Kelompok 1 itu mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 mengerjakan soal nomor 5, 6, 7, 8. Kemudian kelompok 3 hanya mengerjakan satu soal karena itu merupakan soal analisis. Ya, kalian di kelompok 3 itu menganalisis video berdasarkan 10 konsep esensial geografi. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, tunggu sebentar. Ibu akan membuat breakout Zoom-nya.
Oke, nanti gue jawab nomor berapa ya? Gue jawab nomor 4. Kelompok 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ada Alif. Siapa lagi? Nah, ini nomor 8 ya. Ada Alif, Al-Ghazali. Ada siapa lagi sih? Kok nggak muncul nih? Ada Gaisa, ada Ayu. Ada Gaisa. Ya. Halo Gaisa, Ada kamu di Ayu. kelompok 1 ya. Ya, Ibu. Ya. Satu lagi. Ayu ya? Iya. Kelompok 1. Iya, Bu Ayu. Ya, Bu satu izin lagi. bertanya, Bu. Ya, Bu izin bertanya. oke. Kenapa? Nanti Alif jawabnya sesuai yang di list kelompok atau gimana, Bu? Enggak, yang ini aja, yang di room, yang di Oh, breakout yang di room. room. Iya, Oh, ini jadi- berarti yang di room ini berarti kalian kelompok 1 ya. Berarti nomor 1 sampai 1 sampai 4. 4. Oke, Bu. 1 sampai 4, oke? Oke, Bu. Silakan dikerjakan ya. Ibu mau Oke, masuk Bu. ke kelompok 2 dulu. Oke, Bu. Terima kasih. Bu. Ya. Alif. Ya, aman. Gue jawab nomor 1 sama 2 ya. Oh, Yang jawab nomor nomor 3. Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam Ibu. Nah, kalian ini ada di kelompok 2 ya. Maka Ya, Bu. tugasnya adalah menjawab pertanyaan nomor 5 hingga 8. Oke? Iya, Oke, Bu. Berarti kan satu kelompok ini ada 4 pertanyaan, dibagi aja sama teman-temannya. Gifarul Ya, Bu, jawab sudah, Bu. nomor berapa ya? Oke? Bisa kan? Bisa, Bu. Supaya beban kerjanya lebih ringan. Nanti jawabannya disatukan. Bisa ya? Baik, Bu. Ya. Oh iya, Bu. Ya, kan ada 4 soal nih. Anissa, ya kan ada 4 soal. Iva juga. Nah, berarti kalian dibagi nih 4 soal itu. Misalnya nomor 5 Gifarul, nomor 6 Anissa, nomor 7 Iva, nomor 8-nya dikerjakan bersama-sama. Gitu. Oke? Oh, ya, Bu. Oke, selamat bekerja ya. Ya, Ibu Bu. mau ke ruangan 3 dulu, kelompok 3. Oke, Bu. Kalau menurut gua sih Assalamualaikum, tadi. kelompok 3. Waalaikumsalam, Ibu. Salam, Bu. Kelompok 3 ada cuma berdua ya, Devin sama Medi, nggak apa-apa. Ibu sengaja pilih kalian ada di sini karena Ibu merasa kemampuan kalian mumpuni nih. Ibu merasa kalian mampu nih mengerjakan soal nomor 9. Kalian menganalisis video berdasarkan 10 konsep esensial geografi. Bisa ya? Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Ya. Allah, Bu. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau menurut aku ya, kenapa kita milih keterjangkauan ke Tanjung Lesung tuh tingkatannya sedang karena aksesnya ya gak sih, jalannya kita masih bisa nih, masih bagus jalan ke Tanjung Lesung ya, lumayan lah. Terus sama ini juga bisa dijangkau sama kendaraan pribadi. Nah, ada akses jalan aja. Kalau kendaraan umum kan, ya kendaraan umum juga masih bisa sampai Labuan gitu. Ada akses jalan. Iya, sama kendaraan umum nggak kayak ke mana Baduy. Sama jaringan bagus, sama komunikasi. Iya, jaringan juga bagus. Terus konsep apa tadi kata lu, morfologi ya? Morfologi. Merupakan gunung api teraktif di dunia.
Dan konsep nilai kegunaan. Nah, kegunaan tuh karena Pantai Tanjung Lesung tuh berguna sebagai pariwisata, juga berguna sebagai penelitian, kayak yang tadi Budian jelasin. Iya, kayak gitu. Nah, terus apa lagi? Konsep keterkaitan keruangan. Erupsi Gunung Anak Rakatau menyebabkan tsunami yang terjadi pada 22 Desember 1918 di Selat Sunda. Pelan-pelan, Karena pelan-pelan. erupsi Gunung Anak Rakatau menyebabkan tsunami yang terjadi pada 22 Desember 1918 di Selat Sunda. Karena Gunung Anak Rakatau mengalami longsoran material vulkanik yang sangat besar seperti batu, pasir, dan abu vulkanik jatuh ke laut dengan kecepatan tinggi sekitar 200 km per jam. Gelombang tsunami memporak-porandakan sejumlah wilayah pesisir Selat Sunda dan sejumlah wilayah Lampung Selatan. Oke. Itu 1918 apa 2018? 1918. Salah ketik kali, 2018. Ya, 2018. Karena Gunung Anak Rakatau mengalami longsoran material vulkanik yang besar. Seperti batu. Terus, jadi yang dimuntahinnya tuh ada batu, pasir, abu vulkanik. Ini lahar dingin. Lahar ya? Ya, lahar. Oke, tambahin laharnya sama gua. Lahar, terus apa lagi ya? Kayak hujan asam ada nggak sih? Enggak tahu deh. Coba aja tambahin. Kurang ngerti. Ya jangan coba-coba gitu, ntar salah lagi. Ya. Yang lebih tepat aja, nggak usah itu. Yang kita yakinin aja. Lagi Lahar ya. ya, gua tambahin. Menyebabkan gempa bisa nggak sih? Boleh. Gempa tuh Enggak, tambahin. gempa Hah? tuh malah penyebabnya nggak sih? Oh iya, maaf penyebabnya ya. Gara-gara gempa jadi ada tsunami. Iya. Sebelum tsunami ada gempa dulu gimana sih? Intinya gitu Gempa terus tsunami. Nah, begitu. Aduh, terus pasir dan abu vulkanik, terus Lahar dingin. terus apa lagi? Gelombang tsunami Magma. Lava ya? Lava sama magma beda ya? Kalau udah keluar jadi lava apa magma? Gimana sih? Magma tuh pas masih di dalam nggak sih? Hai. Apa Gaca? Baik, para peserta didik semuanya, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Insya Allah, Bu. Siap, Bu. Oke, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1, siapa perwakilan yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Bu, Alif. Alif, tunggu sebentar ya. Alif, silakan dibacakan jawaban dari pertanyaan soal nomor 1 dan 2. 3 aja. 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, langsung saja ke nomor 1. Apa yang dimaksud dengan konsep esensial geografi? Konsep esensial suatu bidang ilmu pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan secara abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian suatu ilmu. Dan nomor 3, jelaskan perbedaan konsep keterkaitan keruangan
dengan konsep pola. Keterkaitan keruangan adalah bahwa adanya fenomena di suatu wilayah yang mempengaruhi fenomena di wilayah lain. Sedangkan konsep pola berkaitan dengan keadaan susunan atau persebaran fenomena pada ruang bumi. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik yang bersifat alami seperti pola aliran sungai, pola air curah hujan, dan pola persebaran vegetasi, maupun fenomena sosial seperti pola pemukiman, pola persebaran penduduk, dan pola mata pencarian. Baik, terima kasih Alif. Jawaban kamu sudah benar dan juga lengkap. Apakah yang lain menyimak jawaban dari Alif? Menyimak, Menyimak, Bu. Bu. Menyimak. Kita berikan Menyimak, Bu. tepuk tangan dulu untuk Alif, untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang akan mewakili? Gifarul aja deh. Kelompok 2 siapa? Gifarul, Bu. Gifarul. Tunggu sebentar ya. Oke, silakan Gifarul. Ya, Kamu menjelaskan soal nomor 5 dan 7 saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifarul, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi pada gambar nomor 5, mengapa fenomena geoter yang terdapat pada gambar contoh pola dijelaskan. Konsep pola berkaitan dengan keadaan susunan atau persebaran fenomena pada ruang bumi. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Baik yang bersifat alami seperti pola aliran sungai, pola curah hujan, dan pola persebaran vegetasi. Maupun fenomena sosial seperti pola pemukiman, pola persebaran penduduk, misalnya. Maka dari itu, gambar pada nomor 5 ini termasuk pada konsep pola. Dan selanjutnya pada nomor 6, mengapa fenomena geosfer yang terdapat pada gambar termasuk contoh konsep keterkaitan ruangan? Ya. Konsep keterkaitan ruangan mengungkapkan bahwa adanya fenomena di suatu wilayah mempengaruhi fenomena di wilayah. Erupsi Gunung Krakatau di Sunda menyebabkan hujan abu vulkanik di Bandar Lampung. Dan maka dari itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa gambar ini termasuk kepada contoh konsep keterkaitan ruangan. Dan selanjutnya di nomor 7, mengapa fenomena geosfer yang terdapat pada gambar termasuk contoh konsep morfologi? Jelaskan. Konsep morfologi adalah alam dan dipengaruhi pula oleh aktivitas manusia. Dengan adanya morfologi, dengan adanya morfologi tersebut, sehingga bentuk tiap wilayah di muka bumi akan berbeda. Contoh, permukaan bumi ada yang laut. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa gambar di nomor 7 ini termasuk kepada konsep morfologi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gifarul. Jawaban kamu tuh luar biasa, sudah lengkap dan juga benar. Ya, terima kasih Gifarul. Baik, para peserta didik semuanya kita berikan apresiasi untuk Gifarul. Lanjut ke kelompok 3, siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Jadi kelompok 3 itu cukup menjelaskan satu peserta didik satu konsep ya. Ya, misalnya Medi satu konsep, nanti Devin juga satu konsep, oke? Siapa yang mau duluan? Medi dulu, Bu. Medi, oke, Medi, Bu. Medi. Ya, silakan Medi. Dari video, tayangan video tadi, kelompok kamu menganalisis dari satu konsep apa? Kalau Medi sendiri ada konsep keterjangkauan, Bu. Lanjutkan, ya. Ya, tempat keterjangkauan dari tempat kita atau di alun-alun Pandeglang ke Tanjung Lesung itu tingkat keterjangkauannya sedang. Mengapa kami mengatakan sedang? Karena kita
berjalan ke Tanjung Lesung itu memiliki akses yang cukup baik, Bu. Dari akses jalan yang cukup bagus juga bisa menggunakan alat transportasi umum. Lalu yang faktor lain yang mendukung kenapa kita yakin kalau keterjangkauan dari alun-alun Pandeglang ke Tanjung Lesung itu sedang, yaitu karena jaringan atau sinyal yang cukup baik juga, Bu. Itu dari Megi. Oke, good job. Bagus banget jawabannya. Ya, sudah sesuai ya dan juga tepat. Terima kasih Medi. Masih di kelompok 3, Devin. Mana Devin? Iya, Bu. Sebentar. Sekarang Devin. Kalau menurut Devin dari konsep keterkaitan keuangan, erupsi Ya. Gunung Anak Krakatau menyebabkan tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 di Selat Sunda karena Ya. Gunung Anak Krakatau mengalami longsoran material vulkanik yang sangat besar seperti batu, pasir, dan abu vulkanik jatuh ke laut dengan kecepatan tinggi sekitar 200 km per jam. Gelombang tsunami memporak-porandakan sejumlah wilayah pesisir Selat Sunda dan sejumlah wilayah Lampung Selatan. Oke, baik. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Devin. Jawaban kamu sudah luar biasa, tepat dan juga lengkap ya. Oke, anak-anak, alhamdulillah ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD, juga sudah berdiskusi kelompok dan mempresentasikan. Pada gambar terlihat nggak? Ada tayangan PowerPoint terlihat? Mana, Bu? Oh, belum ya? Maaf Belum, ya. Baik, saat ini kalian selanjutnya adalah mengerjakan tes sumatif yang sudah Ibu share juga di Google Classroom. Silakan dikerjakan ya. Waktunya cukup 2 menit lah. Karena soalnya juga cuma sedikit dan mudah, cuma 5 pertanyaan. Silakan dijawab. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Mohon maaf, ininya tolong dimatikan speakernya. Apakah sudah selesai, anak-anak? Bentar lagi, Bu. Sebentar lagi, Bu. Ya, Sebentar lagi, Bu. oke. Pada layar terlihat nggak ada tampilan PowerPoint? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Ya. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya? Kalian sudah selesai kan? Iya, Bu. Sudah? Nah, perhatikan. Materi untuk pertemuan berikutnya adalah kalian mempelajari tentang prinsip dan pendekatan geografi. Silakan dibaca pada buku paket halaman 17 hingga halaman 80. Bisa dilaksanakan ya? Bisa, Bu. Nah, oke. Baik anak-anak. Saat ini kita akan melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran. Ibu mau nanya nih, bagaimana aktivitas pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan menurut kalian? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, Devin, kenapa ini kamu off-cam? Ada, Bu. Nah, iya. Maaf, Bu. Oke, apakah cara Ibu menyampaikan materi mudah dipahami pagi ini? Kami, Bu. Dipahami, Bu. Mudah dipahami. Oke, apakah kalian menyukai aktivitas pembelajaran hari ini? Menyukai, Bu. Menyukai, Bu. Alasannya kenapa? Karena selain ada
tayangan video, Medi juga bisa belajar menjelaskan apa yang udah Medi pelajarin. Oke. Ya, Bu. Ya, jadi Dan paham kalian tentang Krakatau. iya bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Ya, Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah kalian memiliki saran untuk Ibu? Apakah kalian memiliki saran untuk Ibu sehingga pada aktivitas pembelajaran berikutnya Ibu bisa menampilkan yang lebih baik lagi dari hari ini? Baik, jika tidak ada kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu rasa sudah cukup ya. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan dipimpin oleh Gifarul untuk doa penutup. Pembelajaran baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati mulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih Gifarul, terima kasih para semua peserta didik yang hadir hari ini ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, Bu. Baik, sudah selesai. Kalian boleh meninggalkan room. Ya, boleh Baik, Bu. meninggalkan Zoom ini. Ya. Baik, Bu. Ayu sama Iva boleh keluar? Kak Priska, ini aku masih di record nih, belum di stop. Gimana nih Kak? Tinggal di stop aja. Aku tadi di save-nya di komputer. Stop. Takut kayak kemarin gitu Kak.